Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan baik-baik saja sore hari ini. Saya ingin menjelaskan materi terkait atau bertema populasi dan sampel. Ini setelah dua pertemuan yang lalu kita bicara soal data dan instrumen penelitian, di mana di dalam rangka mendapatkan data yang valid, kita tentu menggunakan instrumen yang baik juga gitu, yang valid juga, yang reliable, yang berhubungan sesungguhnya dengan apa yang kita akan bahas pada hari ini, yaitu populasi dan sampel. Ini kata kunci yang seringkali kita dengar di dalam proses penelitian, dalam research question, dalam pertanyaan penelitian, yakni seberapa besar sih populasinya gitu. Seberapa banyak sih populasi, seberapa beragamkah populasi itu gitu, yang kita akan jadikan objek penelitian, yang akan menjadi sasaran penelitian, yang akan kita teliti gitu. Apakah dalam suatu masyarakat tertentu yang sifatnya relatif homogen gitu, ataukah populasi itu merupakan kumpulan dari berbagai varian atau unsur-unsur yang membentuk populasi, apakah yang beragam gitu, apakah berdasarkan agama, apakah berdasarkan tingkat pendidikan, apakah berdasarkan jenis pekerjaan, ya, dan lain-lain, yang semua itu menjadi pertimbangan, dan kita kemudian bisa memilih yang kita teliti, yang akan kita teliti itu yang mana gitu. Ini yang akan menjadi bahasan kita pada hari ini. Jadi saya mulai dengan definisi populasi. Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang memiliki karakteristik tertentu. Jadi saya ulangi, kata kuncinya adalah sekelompok orang, ya. Jadi bisa orang populasi itu, bisa kejadian, ya. Jadi ada fenomena, ada peristiwa gitu, atau segala sesuatu yang memiliki karakteristik tertentu. Ada karakteristiknya gitu. Seperti tadi populasi berbentuk orang, karakteristiknya bisa macam-macam gitu kan. Bisa dilihat dari sisi struktur penduduk, ya. Bisa dilihat dari sisi latar belakang penduduk, bisa dilihat dari keberagaman penduduk, atau populasi itu bisa menjadi berupa kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa besar yang mungkin terjadi berulang, ya. Kemudian kita teliti polanya seperti apa, fenomenanya seperti apa. Jadi katakanlah hari raya gitu, hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha misalnya. Ada sesuatu yang kita teliti, kejadian itu ketika dia berulang setiap tahun, apa yang berbeda gitu, apa yang terjadi, perulangan apa yang selalu saja terjadi, dan seterusnya. Ada karakteristik dari peristiwa hari raya itu yang ingin kita teliti dan kemudian menjadi kesimpulan kita gitu. Ini populasi gitu. Jadi segala sesuatu yang punya karakteristik, bisa kita desain, bisa kita jelaskan sifat-sifatnya, karakteristiknya, ciri-cirinya gitu. Objek, kemudian definisi berikutnya, objek populasi adalah objek subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya gitu. Kemudian
Itu definisi populasi. Nah, bagian dari populasi atau ketika kita kemudian ingin membuat penelitian dalam konteks ini survei, penelitian itu kan sudah dijelaskan dulu oleh Bu Nur, ada sensus, model penarikan data ya, ada sensus di mana seluruh anggota populasi itu kita cari, kita minta informasinya. Yang kedua adalah survei. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah survei, di mana tidak semua anggota populasi kita mintakan informasinya. Seperti BPS setiap 10 tahun mengadakan sensus, tapi setiap tahun atau setiap 5 tahun dia punya survei gitu. Jadi dengan survei dia menerapkan metode tertentu yang datanya diambil dari sampel, dari representasi populasi. Jadi yang tentu mempunyai karakteristik yang sama dengan populasi. Jadi dalam penelitian-penelitian ada rumusnya berapa sampelnya, nanti itu yang kita akan bahas ke depan. Sampel haruslah dipilih sedemikian rupa sehingga setiap elemen mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk dipilih, dan besarnya peluang tersebut tidak boleh sama dengan 0. Jadi saya ulangi, yang namanya sampel itu haruslah dipilih sedemikian rupa sehingga setiap elemen mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk dipilih, dan besarnya peluang tersebut tidak boleh sama dengan 0. Saat ini saya dengan teman-teman misalnya sedang mengadakan survei untuk pilkada pemilihan kepala daerah di Kota Mataram misalnya. Tentu tidak bisa sekian banyak pemilih yang ada di Mataram kita datangi satu persatu. Siapa sih yang kamu pilih gitu. Tidak bisa dan tidak perlu gitu. Kalau kita pilih semua namanya sensus. Nah, kalau kita survei cukup kita mengambil mungkin 5% dari populasi, mungkin 1% dari populasi, atau ada rumus tertentu yang kita pakai untuk mendapatkan populasi yang sampel yang merepresentasikan populasi. Populasinya siapa? Populasinya adalah mereka yang mempunyai hak untuk memilih gitu. Jadi anak kecil tidak bisa jadi sampel karena dia bukan populasi dalam konteks pilkada. Gitu. Dia tidak punya hak untuk memilih. Gitu. Jadi, nah, semua orang yang berhak memilih itu, ketika kita mendesain sampelnya, harus mempunyai kesempatan yang sama atau peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Dan besarnya peluang itu tidak boleh 0. Artinya Anda kalau ada memiliki hak pilih di Kota Mataram, tidak boleh diekskludkan, tidak boleh dikeluarkan dari kemungkinan untuk dipilih. Itu maksudnya. Sehingga kita dapatlah sekian ratus orang itu untuk mewakili sekian banyak, mungkin pemilih Kota Mataram itu saya tidak tahu persisnya, tapi mungkin sekitar 200.000 kepala gitu ya, yang menjadi warga yang telah memiliki hak pilih. Nah, sifat-sifat sampel yang ideal. Ini kita bicara soal sifat sampel yang ideal. Satu, dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari sebuah populasi yang dipilih. Dua, dapat menentukan presisi dari hasil penelitian dengan menentukan penyimpangan baku dan taksiran yang diperoleh.
Jadi sampel itu harus merepresentasikan, dapat mewakili dari populasinya. Kemudian sifat atau berikutnya dari sampel sederhana sehingga mudah dilaksanakan. Artinya tidak kita mempersulit diri atau kita tidak dibuat sulit gitu. Itu namanya sampel. Sehingga sederhana sehingga mudah dilaksanakan. Kemudian yang terakhir, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah-rendahnya. Jadi ketika kita mendesain sampel, artinya sampel itu berapa orang, berapa unit dari populasi yang akan menjadi informan kita, yang menjadi sumber data kita, atau yang menjadi data kita, gitu ya. Itu pertimbangannya 4 ini. Dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya, kemudian bisa menentukan presisi. Jadi kita ketahui atau Anda pernah mendengar misalnya survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei nasional terkait dengan Pilpres misalnya. Mereka kan mengambil sampel dari seluruh Indonesia. Jadi dari 200-an juta atau mungkin 170 juta pemilih yang punya hak pilih untuk menentukan presiden Republik Indonesia, dia mungkin hanya mengambil 5.000 orang sebagai sampelnya. Kok 5.000 Pak? Iya, 5.000 itu ada rumusnya gitu untuk mendapatkan angka 5.000. Dan sifatnya kemudian kita acu ke yang 4 ini. Apakah yang 5.000 itu kemudian dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya? Apakah dia bisa presisi? Jadi kita ketahui beberapa lembaga survei itu kan sangat presisi, ketepatannya sangat tinggi. Artinya perbedaannya dengan hasil akhir Pilpres itu tidak lebih dari 2%, bahkan nyaris kurang lebih 1% gitu. Artinya presisi sekali gitu. Padahal sampelnya hanya 5.000 dari 170 juta penduduk pemilih presiden di Indonesia. Kemudian dia sederhana sehingga mudah dilaksanakan. Jadi sampel itu artinya sederhana itu ya tentu kita tidak boleh menafikan rumus-rumusnya, kaidah-kaidah proses penentuan sampelnya. Kemudian dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah-rendahnya. Tentu penelitian juga perlu ada ini kan, ada biaya. Hadirin sekalian, itu tentang populasi dan sampel ini. Saya ulang sedikit konsep, definisi, dan satuan-satuan sampling. Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Jadi ciri-cirinya yang akan diteliti, akan dicek. Unsur sampling adalah unsur-unsur yang diambil sebagai sampel. Unsur sampling diambil dengan menggunakan kerangka sampling atau sampling frame. Nah, nanti tentu adik-adik akan sampai pada teknik pengambilan sampel. Akan memahami apa itu sampel. Akan memahami proses penentuan sampel. Kemudian ada kerangka sampling. Kerangka sampling ialah daftar dari semua unsur sampling dalam populasi sampling. Misalnya daftar jumlah penduduk, jumlah bangunan, dan lain-lain. Syarat kerangka sampling yang baik, 1, harus meliputi seluruh unsur sampel. Tidak ada unsur sampel yang dihitung 2 kali. Harus up to date. Batas-batasnya harus jelas. Harus dapat dilacak di lapangan. Jadi ini kerangka sampling. Jadi kita membuat kerangka itu
syaratnya harus memiliki seluruh unsur. Jadi jangan ada unsur sampel yang tidak terikutkan atau yang kemudian dihitung 2 kali gitu. Kemudian dia harus up to date, kemudian batas-batasnya harus jelas, harus dapat dilacak di lapangan. Tidak ada unsur sampel yang dihitung 2 kali, artinya double account. Jadi maksudnya apa ya? Ketika kita membuat rumusan atau kerangka sampling ini, kita harus hati-hati dengan prinsip tadi itu. Tidak ada unsur yang tidak diikutkan, tidak terikutkan, tapi juga tidak ada unsur yang double account, 2 kali dihitung. Misalnya terkait dengan latar belakang sosial misalnya, latar belakang etnis misalnya. Jangan sampai kita menghitung orang suku dari Bugis misalnya dihitung 2 kali gitu dalam proses perumusan itu. Atau orang dari Jawa dalam rumusnya kemudian dihitung 2 kali. Harus up to date, artinya data yang kita pakai untuk merumuskan sampel itu, membuat kerangka sampling itu yang terakhir datanya. Tentang populasi misalnya, tentu harus sensus penduduk yang terakhir atau hasil BPS yang terakhir itu. Kemudian harus dapat dilacak di lapangan. Nah, dalam sampel, dalam survei biasanya ada yang diistilahkan sebagai quality control. Quality control itu biasanya begini, kita survei nih, data responden yang kita cari 200, kemudian kita turunkan enumerator 10, berarti 10 di masing-masing orang dapat 20, jadi 10 kali 20 200. Mereka turun ke lapangan, kita desain lokasi sampelnya di mana, sampling desainnya seperti apa, kuesionernya seperti apa, dan seterusnya. Nah, untuk mengecek ya, apakah betul enumerator kita turun ke lokasi, maka ada istilahnya quality control. Kita ambil mungkin 5% atau 10% dari sampel itu yang dilacak ulang, dicek apakah betul ada enumerator yang ketemu dengan saudara, ketemu dengan bapak, atau ketemu dengan ibu gitu. Ada proses quality controlnya, check and recheck. Itu yang disebut sebagai quality control, dan oleh itu juga itu yang dalam syarat sampling ini mengapa dikatakan harus dapat dilacak di lapangan. Jadi responden itu harus dilacak, bisa dilacak gitu, di mana lokasinya dan bahkan kemudian siapa namanya dan seterusnya. Nah, masih terkait dengan sampel ini, sampel adalah unit yang akan diteliti atau dianalisis. Jadi kesimpulannya sampel itu adalah unit yang akan diteliti atau dianalisis. Desain sampel, mengapa kita menggunakan sampel? Mengapa tidak seluruh populasi? Tadi sudah saya jelaskan. Tapi alasan yang bisa dijelaskan tentu menyederhanakan pengumpulan data, mengurangi kerepotan. Ini istilahnya mungkin terlalu vulgar, tapi maksudnya itu dengan sampel kita tidak kalau kita menggunakan sensus itu. Populasinya terlalu besar, maka pasti akan ada yang terlewati. Ini juga kalau kita menggunakan sensus, padahal penelitiannya mungkin sesungguhnya bisa pakai survei, dikhawatirkan dengan sensus itu akan banyak populasi yang terlewati. Kemudian bisa lebih efisien. Kemudian penelitian populasi juga tidak selamanya lebih baik dari sampling itu.
Jadi sensus penduduk itu memang betul-betul pekerjaan yang luar biasa, dan itu kalau tidak dilaksanakan dengan baik, justru bisa hasilnya tidak menggambarkan keadaan populasi, atau dengan kata lain dapat bisa bersifat merusak. Adanya bias dalam pengumpulan data. Jadi kemudian yang terakhir adalah ya kita tidak mungkin melakukan gitu, karena tentu yang bisa melakukan itu adalah lembaga negara, BPS misalnya. Permasalahan yang sering muncul dalam sampel, pertama terkait dengan berapa jumlah sampel yang akan diambil. Jadi dua hal yang sering muncul, yaitu jumlah dan teknik. Nah, ini memang ada ilmunya. Nah, itulah yang tentu nanti adik-adik akan pelajari, kita akan diskusikan di sini. Berapa sih jumlah sampel kita, berapa persen dari penduduk, atau mana rumusnya, berapa margin errornya, dan seperti apa standar deviasinya, dan seterusnya. Kemudian tekniknya seperti apa, bagaimana teknik pengambilan sampel. Itu yang kita akan laksanakan, akan kita pelajari dalam materi ini. Pertimbangan dalam menentukan sampel. Apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan. Jadi seberapa besar keragaman populasi, semakin banyak keragaman populasi, tentu variasi sampel juga harus sama dengan variasi populasi kan. Berapa besar tingkat keyakinan yang kita perlukan, artinya level of trust-nya, level of signifikannya, tingkat kepercayaannya gitu, atau tingkat ketidakpercayaannya seperti apa. Kemudian berapa besar toleransi tingkat kesalahan atau margin error. Jadi istilah-istilah itu akan Anda pelajari ke depan. Apa tujuan penelitian yang akan dilakukan? Jadi sampling, kita menggunakan survei dan sebagainya, itu juga kaitannya dengan apa sih yang kita ingin, tujuan penelitian kita apa. Lagi sebagai contoh, penelitian soal elektabilitas calon wali kota misalnya, kami membuat survei, kemudian turun, tujuannya kan ingin mendapatkan gambaran siapa sih dari pasangan calon ini yang berpotensi untuk memenangkan pertaruhan, apakah pasangan calon nomor 1 kah, nomor 2 kah, nomor 3 kah, nomor 4 kah, dan seterusnya. Itu tujuannya. Jadi kita tidak perlu sensus, cukup dengan sampel aja. Jadi dengan yang kami lakukan, saya dengan teman-teman, hanya dengan 500 orang responden, itu kita yakin bisa menggambarkan keadaan populasi dalam konteks ini adalah warga yang memiliki hak pilih di Kota Mataram, yang jumlahnya mungkin 170.000. Kemudian pertimbangan lain dalam menentukan sampel adalah keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti. Nah, keterbatasan itu maksudnya mungkin sumber dana, mungkin transportasi, dan seterusnya. Tapi tentu keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti ini tidak boleh kemudian mengurangi tingkat validitas atau kepresisian, ketepatan ya dari calon. Prosedur penentuan sampel. Ini prosedurnya. Jadi dalam menentukan sampel, pertama tentu seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita menentukan populasinya, identifikasi populasi. Seperti pemilihan kota, survei pilkada, tentu populasinya adalah warga Kota Mataram yang sudah memiliki hak pilih, baik laki maupun perempuan. Kemudian setelah itu kita buat kerangka sampelnya, kita tentukan metode pemilihan sampel, nanti ada metodenya tuh. Kemudian prosedur pemilihan sampel, menentukan ukuran sampel, ada rumusnya.
menentukan unit sampel, ada rumusnya. Kemudian baru kita membuat instrumen sesungguhnya juga. Setelah itu baru kemudian kita turun ke lapangan mencari data gitu, menerjunkan enumerator. Nah, ini rumus untuk penentuan jumlah sampel. Jadi banyak rumus yang bisa dipakai, tergantung dari tujuan penelitian kita dan berbagai hal yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi ini menurut Solovin rumusnya seperti itu. Ini dicontohkan kalau akan meneliti pengaruh upah terhadap semangat kerja pada karyawan dan seterusnya. Bisa dilihat nanti, bisa ditulis ini ya rumusnya. Di mana N sampel itu simbolnya adalah N kecil. N kecil. Sedangkan populasi N besar. Kemudian interval penaksiran. Untuk menaksir parameter rata-rata mu, ya. Ini rumusnya. Seorang mahasiswa akan menguji suatu hipotesis yang menyatakan bahwa indeks prestasi mahasiswa jurusan manajemen dan seterusnya. Untuk menguji hipotesis ini, berapa jumlah sampel yang diperlukan jika kita menginginkan tingkat keyakinan 95%. Kemudian ini untuk menaksir parameter proporsi P. Nah, nanti materi ini akan saya share sehingga Anda bisa mempelajari untuk memahami rumus-rumus ini. Kemudian membuat contoh-contoh sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Nantinya bisa mengadopsi contoh yang ada di sini, dirubah-rubah gitu, sehingga Anda memahami bagaimana menaksir parameter proporsi dan seterusnya. Kemudian begitu juga pendekatan Isaac-Mitchell yang untuk menentukan sampel, menaksir parameter rata-rata U. Rumusnya seperti itu, ada contohnya, ini saya kira bisa dipahami. Kemudian ini juga masih rumus dan seterusnya gitu. Saya kira itu materi sesi pertama ini. Sebelum saya beralih ke teknik pengambilan sampel, nanti saya beri kesempatan untuk Anda mengulang lagi, mereview lagi apa yang saya jelaskan tadi. Ya, catatan mulai dari populasi, definisi populasi, kemudian definisi sampel, bagaimana karakteristik sebuah sampel sampai dan seterusnya. Nanti kita akan lanjutkan dengan teknik pengambilan sampel. Saya kira demikian untuk sesi pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.